Sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia saat ini. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia yang akan memberkati kita. Dia yang akan memberikan sukacita kepada kita saat ini. Haleluya, haleluya, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan perlu anugerah-Mu ya Tuhan. Perlu anugerah-Mu, inilah pernyataan kami. Haleluya. Kalau ku hidup, biar aku hidup hanya bagi Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami masih memiliki nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami pakai semuanya itu memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau yang akan memberkati kami, Engkau yang akan memberikan sukacita, Engkau akan memberikan pengharapan dan kemenangan bagi kami. Biar iman kami bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih
kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memimpin setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, yang mengerjakan lighting dan LCD, bahkan semua kami yang ada saat ini dari depan sampai ke belakang. Tuhan akan mengurapi kami, Tuhan akan memberikan sukacita bagi kami, bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa, umat-umat-Mu yang ada di rumah Tuhan juga senantiasa berkati, biar tetap ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap akan beribadah kepada Tuhan. Mulai awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau yang akan memimpin dan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan, dan hadirat Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi di dalam kasih Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa pernyataan Tuhan pada tahun yang baru ini senantiasa ada buat dalam kehidupan kita, karena kita meyakini bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, perlindungan kita, dan mazmur kita. Kami undang semua bangkit berdiri, kita akan pujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dan keselamatanku hanya
tidak bagi Tuhan? Haleluya. Kita sambung dengan satu pujian, segala puji syukur bagi Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri ya. Amin. Bagi Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan sambung dengan satu pujian, Allah sanggup. Dan didengar telinga
mendengarkan firman Tuhan, kita sambung dengan satu pujian, Ajarku Mengerti. Rencana
untuk maju ke depan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkaulah penolong kami yang setia Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada di pihak kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kalau kami sudah bisa melewati tahun 2021 karena penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di awal tahun 2022 ini kami pasti bisa menjalani kehidupan ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah selalu ada untuk menyertai setiap langkah kami. Terus ajari kami Tuhan, untuk semakin mengerti setiap rencana rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau Allah selalu ada di pihak kami. Engkau Allah selalu menyediakan apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami untuk kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu terus mengalir dan bertumbuh di hati pikiran kami, untuk kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apapun yang diperkatakan, apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini senantiasa memberkati kami semua, untuk terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan untuk kami tetap teguh bersama Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau tahu setiap hati kami dan kami siap menyambut firman-Mu Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan di minggu yang kedua. Ya, puji Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan, diberi nafas, diberi kekuatan, ini semua karena kasih Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita masing-masing punya pergumulan, punya persoalan dalam hidup kita, tidak ada satupun orang yang terlepas dari persoalan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berbicara tentang mengikut
beribadah kepada Tuhan Yesus itu semua orang punya motivasi, ya, punya tujuan apa mengikut Yesus. Apa tujuan kita beribadah kepada Tuhan? Ya, ada yang lain berkata, aku beribadah kepada Tuhan. Kalau enggak nang gereja, aku wong Kristen didelok tonggoku. Nah, jadi tujuannya sudah lain ya, karena didelok tonggone. Aku mau pelayanan, aku mau beribadah, bukan karena seragamnya yang baru tadi, bukan. Ya, memang perlu itu semua bagus, rapi, puji Tuhan, pakai baju baru, tapi semuanya tujuannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Macam-macam ya orang beribadah. Ada orang beribadah kepada Tuhan merasa bangga, gerejanya besar, kemudian pernak-perniknya, aksesorisnya, kemudian luar biasa di gereja itu. Ya, jadi ini motivasi karena gedungnya, ya bangga punya gedung gereja. Bangga, jemaatnya banyak, orangnya banyak. Ya, ini motivasi-motivasi yang lain. Ada juga ya datang ke gereja karena punya baju-baju yang baru. Jadi setiap minggu itu mode-modenya itu. Ya, kemudian datang ke gereja disengaja keri kok lungguh nang ngarep glinak glinuk ya itu nih bajune. Ya, macam-macam orang kita beribadah kepada Tuhan. Nah, pada sewaktu-waktu di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ya, Yohanes pasal 6 itu tentang Yesus memberikan mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Nah, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Itu sebenarnya banyak, belum dihitung perempuan. Memang seringkali yang dihitung dalam Alkitab itu yang pria, anak-anak enggak dihitung. Mengapa? Mereka banyak orang berbondong-bondong kemudian datang untuk mencari Tuhan Yesus. Karena apa? Mulai Yesus pada saat keluar dari baptisan, kemudian Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan dikerjakan, kemudian terdengarlah oleh banyak orang bahwa Yesus melakukan perkara-perkara yang ajaib, disebut tabib, disebut dokter, dan sakit penyakit dilalukan, bahkan sampai ribuan orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Tapi kalau kita baca ya selanjutnya setelah melakukan di situ dalam perikop Yohanes pasal yang ke-6, kemudian Yesus pergi ke satu tempat juga melakukan mujizat ketika murid-murid berada di dalam badai, ya kapalnya hampir tenggelam, perahunya hampir tenggelam, kemudian air pun, badai pun ditenangkan, gelombang ditenangkan, berkata diam dan tenanglah oleh perkataan Yesus. Itu luar biasa. Tetapi dan selanjutnya kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26 dan ke-27. Yohanes 6 ayat yang ke-26 dan 27. Ya. Ketika orang banyak ya mengikut Yesus, kemudian Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu," kepada orang-orang yang mengikut, kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Ayo. Langsung next aja di bawahnya gitu keluar. "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal,
yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ayat yang ke-26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, melihat mujizat-mujizat yang aku kerjakan, kata Yesus. Kamu karena makan roti itu dan kamu kenyang. Ini yang membuat tersinggung waktu itu orang-orang yang mengikut. Akhirnya perlahan demi perlahan mereka mulai meninggalkan, tidak mengikut Yesus lagi. Sebenarnya Yesus itu menyampaikan sesuatu yang lebih penting daripada hidup dan makanan. Kan itu berbicara roti. Yesus berkata, akulah roti hidup. Artinya apa? Hidup yang kekal, hidup yang sesungguhnya itu adalah Yesus. Tujuannya Yesus. Kenapa? Di dalam Yesus karena begitu besar kasih Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga kita menerima keselamatan. Keselamatan itu karena Yesus, Tuhan yang datang dari surga. Ini loh yang utama, berkat keselamatan, bukan berkat makanan. Banyak orang kecewa mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan karena punya motivasi yang salah. Ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi kesulitan, keuangan dan lain sebagainya, mulai berkata, Tuhan, Engkau gak adil, Engkau mengapa aku dibuat seperti ini, aku menderita. Banyak orang punya motivasi yang keliru. Dia datang, dia beribadah hanya supaya lancar, hanya supaya sehat, hanya supaya rumah tangganya baik, kemudian hanya supaya anak-anak memiliki masa depan. Meskipun semuanya itu sudah disediakan, itu sebenarnya bukan nomor satu. Yang nomor satu itu adalah anugerah yang terbesar, kita ditebus, kita diselamatkan, kita menerima kehidupan yang kekal. Kalau makanan jasmani itu makanan yang sementara, selama-lamanya hanya 100 tahun. Alkitab menulis 70 tahun. Makanya kalau kita punya motivasi yang keliru, yang salah, apa bedanya ya? Kalau kita hanya mengejar materai, apa? Materi kok materai, materi. Kalau kita hanya mengejar materi, ya mengejar, orang itu yang dicari kenyamanan, keamanan, kemapanan, dan kemudian itulah yang dicari. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita mengiring Tuhan biar kita punya motivasi, tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya tujuannya sehat, saudara, banyak orang pergi ke dukun itu supaya apa? Sehat. Kalau tujuannya kaya, banyak orang yang ke Gunung Kawi tujuannya kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita jangan cari yang nomor 2, itu yang nomor 2. Yang sesungguhnya itu adalah kita cari Yesus sendiri, mengalami Yesus sendiri di dalam hidup kita, sehingga kita di dalam mengiring Tuhan kita kuat. Kemudian kekristenan itu adalah berbicara tentang suatu hubungan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita. Sekarang ini di zaman teknologi terlalu mudah sekarang. Sekarang kita makan durian, kita makan di mall, kemudian dipoto jebret, kemudian orang sak dunyo. Loh, Facebook itu seluruh dunia lihat ya, betul ya? Tahu sedunia, wah ini Asis ini ada di rumah makan, lagi makan-makan. Nah,
Terus delok jemate ora ana sing nang rumah makan di omah. Nah, saudaraku, ada pandangan-pandangan saudara yang itu. Itu dengan munculnya IG, apa IG itu? Instagram. Kemudian ada lagi Facebook, ada lagi apa? Macam-macam saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian ketika menghadapi persoalan, masalah dalam hidupnya, enggak curhat sama Tuhan, malah curhat sama media. Terus di dalam media ini ketika menghadapi sesuatu kemudian dia mengungkapkan persoalan itu kepada sesuatu yang dihadapi, kemudian orang lain di dunia tahu, loh ternyata punya masalah, oh ternyata punya persoalan dalam hidup itu. Nah saudaraku, Pak Samuel punya Facebook ya? Oh semua sudah punya Facebook saudara yang dikasih itu. Mari, kalau kita menghadapi persoalan apapun, lebih baik kita berkomunikasi, lebih baik kita datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah sharekan, kemudian menceritakan masalah kepribadian kita, masalah rumah tangga, ada yang istri benci sama suami, kemudian marah-marah di Instagram, marah-marah di Facebook, pancen ngono kuwi boh kata-katanya itu loh saudara yang dikasih Tuhan. Mari saudara, daripada kita mengubral kemudian cari simpati supaya ada orang yang menolong, justru kita enggak dapat pertolongan. Kalau ada persoalan bisa diceritakan kepada seseorang atau mentor atau hamba Tuhan, sampaikan, kemudian biar hamba Tuhan itu berdoa. Jangan kita upload, jangan kita cari dukungan ke orang-orang supaya ada banyak yang membela. Biar Tuhan saja yang membela saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi motivasi kita mengikut Yesus? Yesus tahu isi hati dari orang-orang yang mengikutnya. Mereka mengikut Yesus bukan karena mereka menginginkan Yesus, mengalami kehadiran Yesus, melainkan karena mereka menginginkan hal-hal yang lain. Hanya cari roti. Bukan roti yang dari surga, tapi roti yang di dunia ini. Oleh karena itu jika kita membaca keseluruhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ini, kita akan menemukan bagaimana Yesus berbicara ya, panjang lebar tentang dia, tentang pribadinya, bahwa dia itu adalah roti hidup ya, yang datang dari surga, yang dapat memberikan kekenyangan yang kekal dan yang seharusnya dicari oleh semua orang. Saudara, kalau kita sudah menemukan, kalau kita sudah mencari Yesus, ayatnya berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ayat Matius berapa ini? Ayo, Matius 6. Ayat berapa? Ayat 23, 25. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Namun pada akhirnya di dalam Yohanes 6 ayat 60 mengatakan, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara, mungkin seringkali kita, waduh ini ada firman Tuhan yang pedes, yang menusuk sampai kehidupan jiwa. Itu saudara yang kalau kita menerima firman, firman itu seringkali datang bisa menegur, datang menasehati, datang mengingatkan. Justru kalau diingatkan oleh firman Tuhan, kita menerima dan kita mau belajar melakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi apa yang menjadi motivasi tujuan kita kepada Tuhan?
Kalau kita sudah memiliki motivasi yang benar, tujuan yang benar, kita mencari Tuhan, kita menemukan Yesus. Kalau saudara sudah mengalami Yesus di dalam pribadi saudara, apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita dimampukan. Amin. Ebenezer artinya apa? Sampai di sini Tuhan menolong. Apa sampai di sini saja? Enggak. Engkau nanti besok tetap Ebenezer. Saudara yang dikasih Tuhan, mari. Ini masih di awal tahun 2022. Jangan kalau misalnya jadi mengucap syukur, kita setia, ditentukan dengan situasi kondisi keadaan. Jangan, kalau mungkin lagi enak, keuangan enak, kita setia kepada Tuhan, kita datang, kita sungguh-sungguh. Kemudian ketika mengalami kesulitan-kesulitan, mulai cari kambing hitam, menyalahkan Tuhan, mulai lemah, mulai meninggalkan Tuhan, justru kita akan mengalami kelemahan. Justru kita malah datang kepada Tuhan. Ada banyak jam-jam hari-hari di setiap gereja-gereja Tuhan, ada doa, ada ibadah tengah minggu. Kita hanya minggu saja, saudaraku. Kalau di masanya makan itu seandainya makannya kalau seminggu satu kali itu bagaimana, saudara? Wareg enggak, saudara? Ya enggak. Makan aja 3 kali, pagi, siang, malam. Saudara, kita juga mari kita makan roti hidup, menemukan, mengalami pribadi Yesus di dalam hidup kita sehingga kita dimampukan. Kita bisa mengucap syukur, kita bisa kuat menghadapi persoalan hidup. Persoalan ini terus akan datang selama saudara hidup. Mari saudara berkomunikasi dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan, berdoa, kita datang segala bentuk persoalan permasalahan kita dalam nama Yesus, ya. Sakit penyakit, pergumulan keluarga, dan persoalan keuangan, pekerjaan. Manusia terbatas loh. Ada saatnya kita terbatas. Justru kalau kita menghadapi persoalan itu, justru kita malah mau setia, mau datang kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh supaya kuasa mujizat Tuhan itu dialami setiap anak-anak Tuhan. Ada juga yang sebaliknya. Justru ketika punya mobil, ketika punya uang, wis minggunya itu sudah hilang. Repot, acara, pergi. Kami berdoa nanti Pak Usup, ini Pak Usup enak, wadah Pak Usup. Nanti kalau punya acara, ya ibadah dhisik, baru kok nang pantai, wah. Kalau misalnya rekreasi atau pergi-pergi, jadi kita ibadah dulu, kita cari Tuhan dulu. Ya, kami berdoa nanti kalau semua di sini sudah punya mobil semua, waduh, kalau nanti sudah, kami berdoa kalau cuma nanti punya mobil semua, repot dewe-dewe, situ nang Surabaya, situ nang Malang, situ nang Kediri, situ nang Bareng, kemana lagi, nang Gunung Kelut, sing nang gereja gak enek, kok kayak di luar negeri. Di Eropa, gereja-gereja kosong, hiburan nih, tempat-tempat rekreasi itu banyak. Tapi syukur ya dengan adanya PPKM ini. Tapi dengan ada PPKM ini jadi kesempatan loh. Enak wis ora nang gereja aman, alasannya apa? Virus, engko nang gereja kena virus. Ndek omahe wis. Sekarang ibadah apa? Online. Di YouTube itu khotbah-khotbahnya macam-macam. Beda dengan Pak Asis. Khotbahnya hanya itu saja. Tapi beda loh saudara, saudara datang ke rumah, saudara mandi. Kalau online enggak mandi, enggak usah mandi, enggak apa-apa. Nanti sementara ibadah nyanyi-nyanyi, kula nuwun. Nah, ibadah wis ditinggal, kemudian ngobrol, kemudian leye-leye mbek nonton mbek di kamar nonton ibadah itu, kemudian ke kamar mandi dan lain sebagainya, enggak khusyuk. Makanya datanglah ke rumah Tuhan, langkahkan kakimu untuk mencari Tuhan. Bukan ketemu saya, bukan pamer baju, bukan lain-lain.
Kok didelok tanggoku aku gak nang gereja kok piye? Wong Kristen jarine Kristen kok gak nang gereja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, motivasi yang enggak baik itu kita tinggalkan, kita datang. Oh, aku tampil ke depan, nanti biar dilihat di YouTube. Jangan, motivasi ini semua dibutuhkan. Saudara yang dikasih Tuhan, nanti mulai bulan depan di sini ada choir. Ternyata di YouTube itu enak contoh nih. Kemarin saya ngelatih meme dan loh kok berubah gerakan yang pertama, gerakan kedua berubah. Nah, nanti setiap pelayan itu dipersiapkan semua, yang WL lagunya disiapkan. Jadi nanti berlatihan koreonya lihat YouTube. Jadi satu tim itu yang 2, 3 bisa 3 di sini, nanti ini bisa diinggirkan, yang 3 singer jadi 6. Kelompok ada berapa itu? Pas 3-3. Ya, nanti pakai juga anak-anak sekolah minggu dilatih. Kemarin ngelatih saudaraku. Wih, kayak yo koreo. Tapi bener saudaraku, enak sing cocok. Aku mau YouTube enak ini barang ya. Enak, cuma ada yang beda. Ya, nanti anak-anak muda yang punya karunia koreo, ya nanti tolong ya. Ya, tolong nanti. Ya, kami ada yang belum dapat ayat emas ya. Ya. Yang pelayan musik satu-satu coba saya ingin. Ya? Yesi. Bahas ini Yohanes. Nah, harus dihafal ayatnya itu. Buka mau ngomong ayatnya nanti bawa mic-nya itu. Dibaca. Filipi 4 biar dikeluarkan ayo Alkitabnya dikeluarkan. Ayo. Filipi 4 ayat 13. Tunggu sampai keluar. Filipi 4 ayat 13. Ayo dibaca Filipi 4 ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita punya motivasi, punya tujuan, kita mengalami menerima Yesus, dikatakan apa? Segala perkara. Perkara itu apa? Wih, masalah, yo berkat, macam-macam dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yohanes dibacakan. Yohanes, kok pas jenenge Yohanes ya? Yohanes 5. Oh, Ulangan. Ayo dibaca Nes. Ya, Ulangan 5 ayat 16. Ya. Ini rahasia baik agama apapun di dunia ini, anak yang mau menghormati orang tua itu dikatakan apa? Lanjut umurmu, itu panjang umur. Ini juga berbicara tentang apa? Kemudahan, kelancaran, rezeki. Beda dengan anak yang mulang sara. Apa anak mulang sara? Itu meduro mulang sara itu. Bekikek, bekokok dan lain sebagainya. Orang nurut, enggak mau mendengarkan orang tua. Saudara yang dikasih Tuhan, hormati ayahmu dan ibumu supaya seperti yang diperintahkan
kepadamu oleh Tuhan, ini firman Tuhan Allahmu, supaya lanjut umur dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Baik keadaan, ini kerinduan kita semua, baik keadaan, diberi masa depan. Hei anak-anak, di sini hormatilah bapak ibumu. Oh, anak sekarang itu bapaknya ngomong sak kecap, anaknya wis kecap. Ah, kecap-kecap. Terus pelayan musik masih ada lagi? Victor. Amsal 18 ayat 14. Si enteni Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Ya. 18-14 Amsal. Amsal 18 ayat 14. Ayo. Si pagi kok. Amsal 18 ayat 14. Ayo harus cepat. Naik gitu langsung. Ayo wis baca Dik. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat, loh kok 14 kok hadiah. 18 lah, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Siapa yang mengalami persoalan, siapa yang merasa menderita karena keuangan, karena sakit penyakit, dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau orang sudah menderita, kemudian yang ada itu loro, aduh, kata-katanya enggak kata-kata yang semangat. Engko piye iki? Lewat semangat itu, aku saiki sakit, dalam nama Yesus aku akan sembuh. Nah, ini semangat. Saiki aku mengalami kesulitan dalam keuangan, Tuhan akan berikan aku nanti tahun ini walaupun keadaan seperti ini, tetap semangat. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Waduh, lek semangat yang patah iki wis dilihat dari mukanya itu sudah koyok kates. Nah, kemudian wis loyo betul, wis gak ada harapan, lemah, sakit gak ndang sembuh-sembuh, betul ya? Gak mau makan, gak minum obat, wis gak ada semangat. Tapi orang semangat, wih Pak Gunawan lek loro mangane akeh. Aku krungu cerita, makan anak-anaknya itu kos makan. Kalau makan itu kuat semangat. Lah aku enggak ada daya. Pernah Elia itu juga begitu. Waktu enggak menghadapi persoalan, wis mau mati, kasih roti makan jadi kuat. Ya, semangat. Kemudian siapa yang main musik? Belum. Ayo Bel, baca Bel. Nanti minggu depan baca satu-satu bawa ayatnya ya. 1 Timotius 1 ayat 12. Baca. 1 Timotius 1 ayat 20, yang baca aja. 12. Oh, 12. 12. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Puji Tuhan. Ini bagus ayatnya apa? Ayo kok gak keluar. Satu tim. Sudah. Ya? 1 Timotius 1 ayat 12. Satu tim 1 12 gitu aja. Tim 1 12 gitu aja, enggak usah langsung next gitu aja. Ya, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, saudara dan saya dikuatkan, Kristus Yesus, Tuhan saudara Tuhan saya, karena Tuhan menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadamu. Tuhan menganggap, kalau kita gak dianggap oleh Tuhan, pelayananmu hanya apa? Hanya live share apa? Rutinitas hanya, aduh, kebiasaan apa? Live apa? Lifestyle. Ah, penampilan. Oh, saudara yang ini. Karena Ia menganggap aku setia. Jadi Tuhan yang menganggap,
waduh, Tuhan menilai setiap kesetiaan kita, setiap pelayanan kita. Makanya kalau diberikan pelayanan-pelayanan, lakukanlah dengan setia. Stephen, pemain drum. Baca. Habis ini yang WL. Ya, dibaca. Samuel 22 ayat 32. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah. Ya. Dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. 2 ayat ya? Iya. Oh, mantap, dapat 2 ayat ya. Sebab pertama di sini, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Ya. La ilaha illallah. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Tidak ada Tuhan, Tuhan-Tuhan kecil maksudnya. Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Dia kekuatan kita. Terus apa? Ainek. Jangan ngelamun. Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata. Seringkali kita capek, ya, kita memiliki tempat pengungsian. Artinya apa? Ketika menghadapi mara bahaya seperti bencana alam, persoalan, kita cari tempat yang aman. Dan kemudian ketika menemukan jalan yang rata, jalan yang enak, ini kerinduan kita. Sekarang yang WL, maju aja, baca aja. Yang WL, ya silakan. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Bu, nek ditegur itu senep ya kadang-kadang. Waduh, saya juga kalau ditegur gak seneng saudaraku. Tapi justru Daud waktu ditegur itu caranya negur tapi pinter. Belajar seperti Nabi Nathan ketika berselingkuh mengambil istrinya Uria namanya Batseba. Nah, pinter. Bojone dikokon perang. Tujuannya ben apa? Ben mati. Nah, kemudian Nabi Nathan niku ngasih perumpamaan carane negur. Iki jar aja. Iki ana wong duwe wedhus apa domba. Mek situ turu ambek wonge ndek omahku ngono. Mari ngono nek wong teko dijaluk. Waduh, iku harus dianu. Iku awakmu dhewe kemudian sadar bertobat, kemudian kita minta ampun. Tapi kalau kita bersalah, minta ampun, diampuni enggak? Justru Daud ada di hati Tuhan. Karena apa? Dia itu bertobat. Berbeda dengan Saul, gak bertobat tapi malah cari dukun. Wah, ini bahaya. Bu kasih BL ayatnya. Nanti satu lagi habis itu sudah. Nanti minggu depan bawa ayat lagi kita baca. Biar kita diberkati oleh ayat itu. Matius 7 ayat 7. Ya. Silakan Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, pertama mintalah. Masalahnya kita mau minta apa enggak? Nah, kita seperti anak dengan bapaknya. Anak itu imannya besar, enggak ngerti bapaknya gak duwe apa-apa lek kadung njaluk. Pernah ya anak kecil itu, pokoknya roe anak ada, sanggup sekolah ada, tapi kadang-kadang enggak ada. Mintalah, kamu akan diberikan. Kemudian carilah, kamu akan. Masalah kita enggak cari, enggak kerja, enggak rajin, bagaimana kita mau mendapat? Ya, pertama jaluk dan usaha. Kemudian apa?
ketuklah pintu, maka akan dibukakan. Cara mengetuk pintu ya berbeda-beda. Boleh ya sih orang ngetuk pintu. Oh, wah, akrab ambek soalnya. Jadi biasanya Shalom, karakternya orang dewe-dewe. Oh, gak kula nuwun, nek orang lain. Assalamualaikum. Betul ya? Shalom. Nah, jadi kalau kita mengetuknya dengan artinya kalau kita minta sama Tuhan itu ya ngerti-ngertilah. Jangan njaluk sak karepe dhewe, artinya perlu dengan apa? Sopan. Ya. Wah, ayatnya apik-apik kabeh. Ketuklah maka kamu akan dibukakan, terus habis ya. Nah, betul. Pertama apa? Minta, cari, ketuk. Kalau belum dibukakan, ya sabar. Kadang tok 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 tok. Orangnya gak enak. Burung metus mulai, orangnya berkat. Dibutuhkan kesabaran. Sabar. BL Bu Nani. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Karena itu dulur-dulurku kabeh yang kekasih, berdiri teguh. Nah, teguh, enggak goyah, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu, kelelahanmu, kecapeanmu tidak sia-sia. Perlu perjuangan, perlu pergumulan. Pelayanan di sini juga enggak semudah, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi cara Tuhan untuk menolong kita. Seperti tempat ini tuh loh, rasanya itu seperti aduh kalau kita itu aduh Tuhan. Tahu-tahu tahun 2021 jadi Pak Sob ya. Dalam hitungan setahun enggak salah. Gereja ini. Tapi nunggunya berapa tahun? 24 tahun. Umur Pesa tuh lahirnya tahun 98. Pesa, kenapa saya kasih nama Pesa? Pesa itu Passover, dilewati, sama seperti orang Mesir, orang Israel ada di Mesir berbudakan, ditindas, dijajah, semua haknya dirampas. Tapi ketika memperingati Paskah, setiap rumah ambang pintu dikasih tanda darah. Orang-orang Israel selamat, kemudian orang Mesir meninggal, orang binatang yang sulung semua meninggal, dan kemudian orang Israel keluar, dibebaskan. Makanya Pesa itu zaman lahirnya tahun 98, krisis moneter. Krisis moneter, harga susu berapa? Waduh, mahal, bingung cari susu. Sing sugih dadi melarat, sing melarat dadi sugih, sing nyekel dolar tapi. Pokoknya sing nyekel dolar waktu itu, langsung berlipat-lipat ganda. Susah, waduh makan. Saudaraku, keadaan waktu itu harga itu gak karu-karuan itu. PHK, waduh saudara yang terakhir. Ini pelayan Pak Usup. Pelayan. Oh, enggak lupa. Oh, lupa nanti minggu depan. Pak Gunawan ingat enggak? Matius 21 ayat 22. Oh, Matius 21. Wah, ini rotok keras sih ini. Ayo. Bacakan Pak Usup. Anu Pak Gunawan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.
Oh, enggak berat tiba ayatnya. Enak iki. Opo ae sing apa basa Jawane? Sing mbok jaluk kanggo dalem iku piye? Ing basa Jawane. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan imannya besar, saudaraku. Ayatnya podo. Waduh, puji Tuhan, kok podo, berkatnya luar biasa. Kenapa? Pengalaman loh, pengalaman. Apa yang tidak mungkin itu loh. Loh, saudara, nanti minggu kalau ada yang bersaksi, tolong ada kesaksian-kesaksian untuk jemaat 1 atau 2 di tahun baru ini bergantian. Saksikan satu aja. Yang terakhir, boleh ya terakhir ya. Maria. Oh gak bawa, lupa ayatnya. Oh lupa. Mbak Wayu. Mas Minto kemarin udah diambilkan ya. Oh ya Mbak Wayu ya wis. Terakhir ini, ayatnya bagus-bagus. Gak ada ayat yang gak bagus, memang semua ayat bagus-bagus. Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 22, bukan 3, 2. Ini bagus ayat ini. Ayat 10, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan loh. Kalau bukan yang dari Tuhan, kalau usaha kita, ya, usaha kemampuan kita memang pinter, memang ahli, mungkin bisa di bidang ini, di bidang itu, tapi susah payah akan menambahi, bukan tidak akan menambahinya. Tak balik. Kalau bukan berkatnya yang dari Tuhan, kalau berkatnya dari kita, ya dari usaha manusia bukan dari Tuhan, maka susah payah itu akan kita alami. Nah makanya ingat, semua itu sudah ditakar berkat dan ukuran kita. Biarlah berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saudaraku, kaya boleh enggak saudaraku? Boleh. Saya berdoa supaya jemaat di sini kaya-kaya. Jangan kaya monyet. Pernah bapakku, mbek putuku, ngelem bapak ini. Pak Wek kaya. Wek kaya, marung buring-buring nih, kaya monyet. Tak duduk. Saudara yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu apa saudaraku? Nafas hidup, sehat. Tuh kalau sehat itu mahal. Berkat itu apa saudaraku? Hikmat. Nah penting loh. Hikmat akal budi mengatur, mengelola, memanage persoalan. Kalau kita nggak ada hikmat akal budi, nah kemudian kita ketika menghadapi persoalan permasalahan bingung sendiri. Karena apa? Kita sudah salah mengambil keputusan, salah melangkah, dan akhirnya apa? Repot sendiri. Awalnya itu apa? Dimulai dari yang awal, aduh keliru. Kalau pernah saudara tukaran, biasa tukaran itu digarai awalnya dari apa? Omongan. Salah paham, betul enggak? Kemudian wis kadung rame, sadar aku mengkok ngomong ngono yo, sakjane gak ngomong ngono ben gak tukaran, ya betul ya? Nah, kenapa aku begini mengalami ini? Langkah ini keliru, dilakoni ae. Langkah ini keliru, dilakoni ini. Langkah ini keliru. Seringkali ini kita banyak salah langkah. Makanya minta hikmat. Bagaimana hikmat itu? Takut akan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Diberikan hikmat. Maka Tuhan akan tuntun. Ini loh dibukakan jalan. Oh ini loh dibukakan jalan. Oh ini dibukakan jalan. Dan kita akan enak. Tapi kalau kita mau sendiri, sepertinya aku bisa.
Di belakangnya aku gak bisa. Baru cari kambing hitam. Baru kita, inilah kehidupan kita. Ini pelajaran bagi kita semua, supaya kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Tolong minggu depan di bawah ya ayatnya ya. Ya, kita baca supaya kita diberkati melalui ayat-ayat emas. Luar biasa ya, ayatnya bagus-bagus, luar biasa. Yesus kau kebenaran. Biar kita memiliki motivasi. Yesus, aku menemukan. Bukan aku mencari sesuatu, mencari roti jasmani, mencari sehat, mencari makanan, mencari kesejahteraan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Aku ikut kehendakmu, nurut. Aku perlu anugerah, keselamatan, kekuatan, kesehatan. Nyatakan janjiku, janjilah kepada Tuhan. Kalau saudara hidup, hiduplah bagi Tuhan. Kalau ku hidup bagi Tuhan, bukan hidup bagi saudara sendiri, kepentingan kita sendiri. Mataku tetap menyembahmu, mengiringmu. Dunia tidak bisa, sakit penyakit, persoalan tidak bisa memisahkan kasih kita, kasih Kristus dalam hidup saudara. Kalau aku hidup, selama aku hidup, selama diberi percayaan hidup, mari mataku, pandanganku terarah kepada Yesus. Betapa dunia tidak bisa, persoalan, pergumulan hidup, masalah hidup, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus, karena Tuhan menolong saudara. Yesus, engkau kebenaran, jadilah Yesus kebenaranmu. Kebenaran, karena yang menyelamatkan itu loh, roti dari surga. Terima kasih, yang nomor satu, berkat nomor satu. Dia memberikan hidup yang sesungguhnya. Dia memberikan pengharapan yang sesungguhnya. Aku ikut kehendak-Mu Bapa. Aku perlu anugerah-Mu. Sekarang aku nyatakan, ini janji saya kepadamu. Aku mau setia, aku mau sungguh-sungguh, mau hidup bagi Tuhan di sisa hidup saya. Haleluya. Mari mengangkat tangan, kita menyerah. Inilah hidupku, aku diberi sehat, aku mau diberi kuat, aku mau melayani, aku mau setia. Tentangmu nyata bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Lama ku hidup, Ibu Nani maju ke depan untuk berdoa. Tetap dunia tak bisa dari kasih, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku
Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, bahwa biarlah Tuhan kami selalu hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang senantiasa memberi kami kemenangan, Engkau senantiasa yang memberi kami kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, kami semakin setia kepada Engkau Tuhan. Kami semakin semangat di dalam melayani Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa Tuhan menjadikan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati keluarganya ya Tuhan, pelayanannya ya Bapa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kalau juga sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati kami, segala pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Sambil menunggu kita akan memuji nama Tuhan dengan satu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih. Ingin ku menyampaikan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Puji Tuhan, terima kasih, kami percaya kita semua diberkati Tuhan. Menyerahkan seluruh persoalan hidup, pergumulan hidup kita, biar kita tetap punya motivasi, mengalami Tuhan dalam hidup saudara, sehingga kita akan menikmati anugerah dan pertolongannya. Pengumuman, ini sudah mulai komisi-komisi berjalan, nanti remaja sudah jalan ya, nanti terus. Puji Tuhan, doakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini supaya tetap berjalan, semua oleh pertolongan Tuhan. Umat-umat Tuhan di tempat ini di tahun 2022, apapun yang dihadapi, tetap mengandalkan Tuhan Yesus, tetap setia kepada Tuhan. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
hari ini Tuhan adakan syukurlah sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawat, Engkau memberkati, firman-Mu memberkati, ayat-ayat emas yang sudah memberkati kami, mengajarkan kami memiliki tujuan yang berkenan untuk kami mencari, untuk kami beribadah, untuk kami datang kepada Tuhan Yesus supaya kami mengalami Yesus itu yang utama, bukan yang jasmani. Kalau berkat rohani kita terima, maka kerajaan Allah, cari dulu kita kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit, khusus Mas Minto yang mungkin masih terapi, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah organ tubuh, khususnya bagian saraf-saraf, bagian tulang-tulang yang ada kembali normal, dijamah, dilawat, disembuhkan oleh Tuhan. Ajari Mas Minto untuk berharap, ajari Mas Minto untuk setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Samuel Marewa yang di Papua, lindungi sertai. Untuk Mary yang di Papua, keluarga rumah tangga, kandungannya disehatkan. Anaknya yang pelayan di Papua berkati. Demikian juga kami berdoa rencana pernikahan anak Pak Gunawan, Ardi. Tolong Tuhan, apa yang diperlukan, butuhkan, berkas persiapannya, Tuhan yang mengadakan semuanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara kami yang tidak hadir mungkin terganggu kesehatannya, Tuhan jamah, Tuhan lawat umat-Mu supaya semua diberi sehat kuat, supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan, berkati dari tempat yang maha tinggi. Semua pelayanan yang ambil bagian WL, singer musik, lighting, media, semuanya diberkati Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus, berkat atas keluarga rumah tangga, pekerjaan mata pencarian, mulai yang di pabrik, yang berternak, yang jualan, warung, LPG, petis, koperasi, bekerja di toko, di apotik, tukang kuli, wira swasta, buruh, apa saja Tuhan. Kau berkati umat-Mu, cukupi umat-Mu, beri sehat kuat umat-Mu semuanya. Terima kasih Kau sudah berkati kami. Ibadah ini tidak satu pun yang terlewati. Kita akan jalani hidup sepanjang minggu ini. Tuhan menyertai, melindungi, menolong dan memberkati. Kita minta berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.